loncengnya dan tekan kafir bunal kafir wasadana kafir wajadana kafir ikuli kafir kafanal kafir wa ni'mal kafir. Alhamdulillah. Teman-teman, ini video selanjutnya. Dadah guys, selamat lihat video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas terkait perbedaan antara tindak pidana ringan dan pelanggaran, sesuai dengan pertanyaan dari netizen kepada kami melalui email. Pertama-tama, sebelum kita bisa membahas itu, maka kita kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita tahu bersama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dibuat di negeri Belanda sekitar tahun 1800-an, yang kemudian dibawa ke Indonesia oleh kolonial Belanda pada tahun 1918 dan diberlakukan di Indonesia. Kemudian terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketentuan umum dan asas-asas hukum pidana. Yang kedua adalah terkait dengan kejahatan. Yang ketiga adalah terkait dengan pelanggaran. Kita bicara masalah pelanggaran, maka kita harus bisa membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Kalau pelanggaran itu tindak pidana yang dilakukan terhadap korbannya tidak signifikan, mungkin kerugiannya sedikit atau tidak membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua adalah percobaan dalam hal ini adalah percobaan melakukan tindak pidana. Di dalam pelanggaran itu tidak bisa dipidana, kecuali kalau di dalam kejahatan, tindak pidana itu bisa dipidanakan dengan ancaman sepertiga dari hukuman maksimal pada pasal tindak pidana tersebut. Kemudian yang ketiga, ancaman hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran itu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang keempat, pelanggaran itu lebih kepada Webdelichten atau pelanggaran terhadap undang-undang, atau pelanggaran beda berlawanan dengan Rechtsdelichten, di mana Rechtsdelichten itu pelanggaran terhadap hukum, misalnya pemerkosaan, pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Kalau pelanggaran itu kepada undang-undang. Jadi kita harus bisa membedakan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang. Kalau pelanggaran hukum itu adalah melanggar aturan-aturan hukum atau Rechtsdelichten, misalnya pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran undang-undang itu, kalau pelanggaran hukum dari sananya, sudah dari zaman dahulu, yang namanya mencuri itu tidak boleh, yang namanya membunuh itu juga tidak boleh, walaupun sebelum KUHP itu ada, itu namanya Rechtsdelichten. Yang kemudian yang Webdelichten atau pelanggaran terhadap undang-undang, contohnya adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Ketika dinyatakan ada kekarantinaan kesehatan, kedaruratan kesehatan, adanya wabah, akhirnya diwajibkan untuk menggunakan masker, atau orang naik kendaraan bermotor harus menggunakan helm dan lain-lain sebagainya. Itu contoh perbedaan antara pelanggaran terhadap hukum dan pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaiannya. Mari kita bahas di KUHP di pasal 359. Itu karena kelalaian menyebabkan misalnya meninggalnya orang, bisa diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Di dalam kealpaan atau culpa, delik culpa, itu ada 2 jenis culpa, yaitu culpa late dan culpa leves. Culpa late itu culpa berat, ya bisa mengakibatkan kematian orang, atau culpa late, culpa leves itu culpa yang ringan. Apa yang dimaksud dengan culpa atau alpa atau kealpaan? Itu ada 2 alternatif. Karena yang pertama adalah tidak adanya pendugaan-dugaan dan kurang adanya penghati-hatian. Itu yang menyebabkan terkait dengan apa yang dimaksud dengan culpa. 2 alternatif tersebut, kurang adanya pendugaan-dugaan dan tidak adanya penghati-hatian, bisa menyebabkan orang lain menjadi korban. Itulah intinya dari kealpaan tersebut.
Sebagai contoh misalnya ada seseorang menebang pohon, kemudian pohon tersebut jatuh tidak sesuai dengan yang diharapkan, menimpa rumahnya, ada orang dalam dan orang meninggal misalnya. Itu karena kelalaian menyebabkan meninggalnya orang. Nah, itu disebut dengan kealpaan. Beda lagi dengan disengaja. Kalau disengaja di sini adalah sikap batin seseorang atau pelaku dalam melakukan suatu perbuatan itu sesuai dengan apa yang diinginkan, itu disengaja. Sedangkan kealpaan itu karena apa? Kurang adanya penghati-hatian dan tidak adanya penduga-dugaan seperti itu. Terima kasih, sampai di sini kita membahas singkat terkait perbedaan tipiring dan pelanggaran, kemudian terkait dengan apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kulpa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.